Halo semuanya, perkenalkan nama aku Raka dan selamat datang di Menjadi Ilustrator Profesional. Jadi aku bikin seri ini buat dokumentasikan perjalanan aku untuk menjadi seorang ilustrator profesional dan sharing hal-hal yang aku pelajari di perjalanan. Aku rasa step pertama yang paling bagus adalah memperkuat fundamental aku. Aku menggambar udah lumayan lama ya, tapi aku rasa kelemahan aku tuh tetap masih ada tuh di warna. Dan tiba-tiba Bang Dion itu bilang ke aku kalau aku harus udah bisa basic warna dalam sebulan. Sebulan loh. Sebulan warna. Aku nggak begitu familiar sama painting. Aku tuh kalau denger orang-orang ngomong tentang teori warna, apa sih itu diadik, triadik, kuadratik, nomadik, dikadik, aneh-aneh aja gitu dengernya. Tapi di sisi lain aku juga pingin bisa mengkontrol warna aku gitu. Masa pingin jadi ilustrator profesional tapi nggak bisa ngekontrol warna. Jadi ya dicoba aja kali. Sebulan mungkin waktu yang nggak lama ya, tapi kalem aja. Aku punya rencana guys. Oke, gini rencananya. Dalam sebulan ada 4 minggu. Minggu pertama, biar aku bisa mengontrol warna, aku harus bisa melihat warna dulu. Setelah aku bisa melihat warna secara konsisten, aku harus ngerti color theory, biar bisa buat palette warna yang benar. Kalau udah bisa palette warna, aku harus bisa bikin interaksi lighting dan environment yang bagus. Dan kalau semuanya benar, di minggu keempat, aku harusnya udah bisa dapat dasar mewarnai yang kokoh. Ini memang tidak sempurna, tapi ya lumayan lah langkah pertama. Tapi latihan melihat warna tuh gimana ya? Masa plototin aja warna gitu? Coba ada ilustrator senior yang bisa ngarahin aku ya. Warna gambar gue kan jelek nih. Kira-kira kalau mau gue latih tuh mulai dari mana sih? Lu udah pernah nyobain ini belum sih? Kayak bikin color script? Color script kayak gimana ya? Kayak color script tuh jadi kayak, misalnya kayak lu ngeliat botol ini nih ya. Kan ini ada gradasinya. Nah, tapi lu cuma bisa pilih 2 warna buat tiap bagian. Jadi kayak tutup botol, di atasnya apa, sampingnya apa gitu. Badan botol misalnya kalau ada gradasi pun lu harus simplifikasi jadi 2 warna aja. Pokoknya semua di dalam satu scene itu masing-masing objek cuma punya 2 warna. Cobain aja dulu 5. Cobain aja dulu 5 cenah. Yaudah langsung aja aku foto-foto objek yang ada di studio buat jadiin referensi. Dan mulai coba bikin color script. Oke, referensinya pertama ini ada ember ini. Aku coba demak-demak dulu warnanya. Bingung. Ini kan udah begini, referensinya gini, guys. Gue bikin gini. Jadi gimana bang? Ya, cobain lagi dulu aja. Gagal guys. Oke, percobaan kedua. Aku ambil foto lagi. Kali ini aku coba yang lebih simple objeknya, kayak lemari ini. Sebenarnya gak terlalu simpel banget sih, tapi gak apa-apa. Aku di sini pakai polygon lasso tool biar lebih rapi. Dan buat yang satu ini aku gambar itu cukup lama. Beneran diperhalus banget sampai rapih banget gitu. Dan hasil akhirnya emang rapi sih, tapi coba kita dengar dulu apa kata Bang Dion. Oke. Ada notes, ada apa gitu. Sebenarnya kalau dari segi ngikutin referensi, dia sebenarnya udah cukup bagus ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin color script, ini tuh kan bukan warna yang menarik gitu ya. Biasanya cara ngerubahnya adalah perhatiin dari warna bayangan sama cahayanya. Kita bisa asumsiin karena cahayanya lebih dingin, bayangannya kerasanya lebih hangat. Jadi mungkin di foto yang berikutnya aja bisa dicobain kayak gitu. Jadi temperaturnya tuh dijauhin. Saya pokoknya lo harus bisa sesimpel mungkin efeknya dapet gitu. Lagi guys. Oke, untuk percobaan ketiga, aku benar-benar coba untuk melebih-lebihkan warna yang kulihat. Mikirin mana anget, mana dingin. Pusing banget karena aku kebiasaan cuma ngikut-ngikutin aja dari apa yang kulihat. Tapi nggak apa-apa, namanya belajar lah ya. Oke lah, maksudnya not bad gitu. Oke. Oke sih, lumayan lah. Nah, cuma sekarang kayak lu lihat yang biru banget, yang kuning juga kuning banget gitu kan. Salah satu aja. Jadi kalau lu mau push di cahaya, cahayanya yang saturasinya di push gitu.
Kalau mau di bayangan yang di push. Oh, warnanya Iya. lebih dominan mana? Mana yang lebih saturasi itu jangan dua-duanya saturasi. Jangan dua-duanya flash. Lanjut yang Take berikutnya four. dulu. Oke, aku lanjutlah bikin yang keempat. Dan pas aku bikin line art, aku sempet nanya gini. Berarti pertama-tama nentuin temperatur dulu dong? Notan, Notan temperatur. nggak notan biasa dulu. Notan dulu. Ya udah, langsung aja aku coba bikin notan dulu dan notannya dikasih warna. Sambil inget-inget poin-poin yang tadi. Aku usahain warnanya nggak nabrak dan tetap mikirin value-nya udah benar apa belum. Memang sih gambarnya rada kasar ya, tapi yang aku fokusin di sini pemilihan warnanya aja. Nah, ini jauh lebih gampang juga kan ngerjainnya kalau kayak gitu. Ya, jadi sebenarnya sih overall aja yang penting, makanya kenapa tadi kita mulai dari notan dulu. Kalau mulai dari notan dulu kan dia udah dapetin overall bayangannya apa. Kalau overall bayangannya udah punya temperatur, yang lainnya agak beda dikit tuh nggak terlalu ngefek gitu. Makanya kenapa kita mulainya pakai notan dulu selalu. Yang lain beda dikit, masih bisa refer ke si notan. Si notannya, ya si notannya tuh kayak udah kayak bumbu utamanya lah gitu. Aku rasa aku masih belum terlalu nangkep dan bingung banget. Lanjut ke percobaan kelima aja deh. Aku coba inget lagi semua yang tadi udah diajarin. Di sini aku gambar, Bang Dion lagi gambar. Emang rada kompleks sih, tapi tetap harus dicobalah. Dan hasilnya pun seperti ini. Ini oke sih. Dari segi warna nanti bisa dibikin lebih moody itu, kayak misalnya lihat nih bayangan ini. Kalau lu sipitin mata ke sini, lihat backgroundnya kayak lebih gelap kan ya? Iya. Ya, jadi kayak lebih ngemainin moodnya aja sih ntar ke depan. Cuman kayak kan gue masih harus nyari warna gitu loh. Kalau besok kita bahas. Kita lanjut part 2 guys. Besok Iya. Bang, gue mau nanya. Jadi bisa dianggap color script yang sukses itu gimana Bang? yang dilihat dari jauh, moodnya langsung dapet. Moodnya, Mood, bukan warnanya. bukan. Ya warna tuh kan buat mood. Warnanya kan pasti kelihatan, tapi harus dapet moodnya gitu. Kayak begitu dilihat dari jauh tuh kayak oh ini tuh vibe-nya apa gitu. Kita kan kalau bikin ilustrasi selalu ngejar vibe kan. Berarti gue sukses nge-master color script kalau gue udah bisa nyampein mood. Nyampein mood dengan warna yang harmonis, yang temperaturnya tuh nggak jomplang. Jadi kayak yang kemarin kita obrolin ya, kalau bayangannya semua temperaturnya dingin, jangan mendadak di tempat lain bayangannya jadi hangat sendiri gitu. Jadi yang penting tuh pertama balance temperaturnya, Ya. Nggak, Terus? pertama pasti value, value-nya. temperaturnya balance, baru pilihan warna sesuai kayak psikologi warna gitu kan. Satu, tadi value-nya nggak rusak gitu kan. Iya. Dari awal value-nya udah benar. Kedua, temperaturnya udah konsisten. Ketiga, meskipun pakai referensi, lu tuh udah bisa nentuin memang lu tuh pengen moodnya apa. Jadi lu bisa pilih warna bukan 100% sesuai referensi, tapi berdasarkan mood yang mau lu sampaikan. Pakai value, temperatur, pilihan warna baru. Oke Bang, berarti coba kasih gue challenge yang bisa membuktikan kalau gue itu udah bisa nge-master color script. Pilih satu objek aja yang simple, botol lah atau apa. Lu bikin 5 color script berbeda buat satu botol itu. Berbeda. Ya, beda-beda. Jadi kayak 5-5 harus moodnya beda-beda dan gua harus tahu moodnya apa gitu. Oke. Oke. Di sini Bang Dion nyontohin aku dari awal sampai akhir. Sebenarnya prosesnya masih sama aja, tapi ini poin tambahan yang aku ambil. Kasar dulu, perhalus nanti. Di sini dicontohin, simplifikasi aja dulu bentuk-bentuknya kayak botol dan mainan jadi kotak aja dulu, lalu kemudian dipahat nantinya. Sama halnya dalam pemilihan warna, pilih dulu warna paling dasarnya dulu. Warna cahaya, bayangan, dan efek belakangan. Semuanya ada urutannya masing-masing. Oke, aku coba lagi dari semua yang telah aku pelajari saat ini. Buat ngerekap, yang aku pelajari selama ini adalah pertama, buat notan dulu. Kedua, tentukan mood dan warna temperatur. Ketiga, isi warna dengan urutan value, temperatur, baru kemudian warna dari mood yang akan disampaikan. Keempat, fokus ke bentuk-bentuk dasar dulu. Dan kelima, poles sampai kamu tepar. Dan hasil yang aku dapat adalah seperti ini. Aku juga buat 5 mood yang berbeda. Kira-kira Bang Dion bisa nebak nggak ya tiap mood ini apa? Oh, jauh lebih bagus kak. Hah? Pakai ini ya, lasso ya. Oke, ini kan originalnya. Ya. Nah, ini kira-kira moodnya apa Bang? Apa ya? Moodnya
Gue melihat kalau si ininya tuh agak mencekam ya, si merahnya. Tapi jujur kalau yang backgroundnya gue agak bingung sih moodnya mau apa. Satu gagal berarti. Lihat yang berikutnya ya. Berikutnya. Oh, kalau ini kayak lebih bukan sedih sih, kayak lebih kayak tau gak sih Naruto Akeboshi? Iya. Oke, dapat. Yang ini kayak agak bukan sakau sih, lebih kayak club gitu, kayak apa ya? Bukan misterius, ya agak misterius tapi agak nightlife gitu juga. Oke. Bener nggak? Ya. Mendekati ya. Yang ini gue mendapatkan vibe mad scientist gitu, tapi nggak tahu lu maunya apa sih? Oke, jadi sebenarnya Iya. sebenarnya yang pertama ini tuh gue tuh pengen nunjukin kayak hangat di pantai gitu loh. Oh ya. Gitu ya, di pantai. Terus ini udah pasti kayak dingin, depressing gitu gitulah pokoknya ya. Tadi udah bener. Oke bos. Ini sebenarnya pinginnya ngerada mencekam gitu. Oke. Mad scientist tuh pinginnya di sini tadinya. Terus ini Dapat sih yang tadi dapat sih. yang ini dapat. Terus yang ini romantis gitu sih tadinya sih. Oke. Tadinya sih. Berarti mungkin gue kasih review dikit kali ya. Kasih review. Boleh. Buat yang romantis, Nah, pinknya bener nih, dapat romantis ya. ya. Tapi kita harus pilih dong warna merah sama biru apa yang rasanya romantis gitu kan. Ya. Ini karena pink sama hijau, dia tuh kan berseberangan banget, mana hijaunya gelap. Ah. Jadi daripada romantis, jadi kesannya malah kayak dark gitu. Nah mungkin kalau romantis ini bisa kayak lebih ke ungu gitu kan, si belakangnya tuh. Sama kalau yang pantai nih ya, Ya. make sense sih sebenarnya, ini kayak pasir, Ya. ini kayak langitnya gitu kan. Tapi kalau kita lihat di pantai itu kan langitnya pasti birunya biru banget, ininya ini banget. Dan kalau ada bayangannya pasti kayak kerasa dingin banget gitu, kayak biru langit tuh kepantul di bayangan. Nah mungkin karena si bayangannya ini malah panas, itu yang gua agak kayak ini kayak agak Van Helsing gitu sih ininya, tapi backgroundnya apa gitu. Ya. Jadi tapi ya secara overall sih dapat ya, cuma tinggal latihan mengkomposisikan warna ya. Berarti kalau nilai dari per 5 jadi berapa nih, Bang? Dari per 5 ya, dari 10 lah. Dari 10, dari per 10 jadi berapa? 8,3 deh. Oke, berarti lulus KKM. Lulus. Lulus KKM, oke. Beres guys, beres. Ya, kesimpulannya jadi seminggu ini kurasa latihan color script itu lumayan efektif ya. Walaupun aku nggak begitu jago juga amat, tapi lumayan berkembang kan. Jadi sebenarnya latihan ngelihat warna itu lebih ke ngelatih buat ngelihat temperatur warnanya, bukan warnanya sendiri. Ya kita kan dari lahir udah bisa ngelihat warna ya, tapi temperatur itu hal yang harus dilatih. Itu yang aku pelajari sekarang ya. Sama lebih ke nyari referensi dari mood yang dituju mau apa. Nah kalau kamu tahu mood tertentu terkorelasi dengan warna apa, pemilihan warna kamu akan lebih terhitung dan mempunyai basis yang lebih kokoh. Sebenarnya aku rada nyesel sih dulu nggak pernah ngelatih temperatur ya, baru sekarang banget. Jadi rasanya curam banget gitu latihannya. Tapi ya lumayan lah daripada nggak mulai sama sekali kan ya. Ya lanjut part 2 minggu depan aku harus hatam color theory dalam seminggu. Kayaknya nggak mungkin sih sebenarnya. Tapi kita lihat di episode berikutnya di menjadi ilustrator profesional. Thank you for watching semuanya. See you in the next episode.